Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'dah. Nawana ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ad-da'wah ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min batnin la yashba', wa min du'ain la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul Mukarramin yang saya hormati, wabil khusus Sahibul Bait, Bapak RW sekaligus Bapak Kapolres, yaitu Bapak Budi Haryono, beserta seluruh jajaran DKM Mushola Al-Barkah, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan naungan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, Bapak Ustadz Haji Syamsul Arifin, Bapak Ustadz Abdurrahman, dan para asatid yang lainnya yang mohon maaf jika tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, serta para tokoh masyarakat yang lain, dan juga para jamaah sekalian yang mudah-mudahan semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan afiah, diberikan keistiqomahan untuk senantiasa memakmurkan sisa kehidupan kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, sepertinya malam hari ini semangat kita double ini. Ini ada hadiah di depan kita, ya, ada kunci. Narasumber boleh ikut kuis nggak? Boleh. Oh, boleh. Oke. Tentunya ini menjadi satu penyemangat ya buat kita, ya, bahwa memang sebetulnya sebagaimana kita bahas dalam pertemuan yang pertama, majelis ilmu itu indah, apalagi ketika majelis ilmu tersebut memiliki sanad yang muttasil, yang tersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Ali bin Al-Madini atau Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan al-isnad minad din, laulal isnad laqala man sya'a masya'a. Mata rantai keilmuan, silsilah ngaji itu merupakan bagian dari ajaran agama. Karena kalau nggak ada silsilah tersebut, nggak ada mata rantai tersebut, orang akan sembarangan ngomong. Kenapa demikian? Karena agama Islam ini, ilmu agama ini meskipun dia sifatnya terbuka, bisa kita kembangkan, akan tetapi ada aturan-aturan etika, ada aturan-aturan akidah, ada aturan-aturan sikap yang mesti ditaati oleh setiap orang yang berkecimpung dalam agama. Itulah kenapa kalau dia punya guru, kemudian dia eratkan ketersambungan sanad tersebut, dan gurunya ke gurunya, gurunya ke gurunya, maka ia tidak akan pernah terlepas dari pantauan gurunya, ya. Insya Allah nggak akan sesat lah intinya. Karena sanad itu seperti mata rantai yang kalau digerakin ujungnya, nanti ujung yang di ujung bagian yang paling ujungnya pun akan ikut bergerak. Nah, salah satu mata rantai sanad yang alhamdulillah dalam rangka tahadduts bin ni'mah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana salah satu mata rantai dari sanad keilmuan kita, dari sanad ngaji kita adalah seorang imam yang sangat agung, seorang imam yang besar, seorang imam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajatnya karena keikhlasannya, karena ketawaduannya, karena kezuhudannya, karena kegigihannya dalam menyebarkan agama Islam. Siapakah beliau? Beliau adalah Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, ya. Biasa dipanggil Al-Imam Al-Haddad. Al-Haddad ini marga. Jadi dalam istilah keluarga Alawiyin, keluarga keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya yang dari Sayyidina Husain, itu memiliki beberapa marga, banyak marga ya. Kalau di Medan mungkin ada Nasution, ada Hasibuan, dan lain-lain, ada Lubis, ya kan, dan lain-lain. Nah, di kalangan Alawiyin, biasa disebut Alawiyin, yaitu kalangan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Sayyidina Husain, itu banyak marga juga.
Yang paling tenar sering kita dengar misalkan Al-Haddad, As-Saggaf, kemudian bin Syihab, kemudian Al-Idrus, ya. Dan bahkan banyak orang-orang dari kalangan Alawiyin yang memiliki peran yang cukup besar di negeri ini, ya. Pernah ada menteri luar negeri kalau nggak salah namanya Ali Alatas. Alatas itu sebetulnya Al-Attas, ya. Al-Attas itu adalah salah satu marga yang mana marganya cukup besar, klannya ini cukup besar, dan perannya juga sangat besar. Kemudian nanti Sayyidina Imam Haddad, beliau punya guru dari kalangan marga Al-Attas, ya, dari kalangan marga Al-Attas, yaitu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang punya Ratib Al-Attas, ya. Nah, pertanyaan saya, kalau Pak Jusriatno marganya apa ini? Alkalin. Nah, Sayyidina Imam Haddad ini lahir di sebuah desa namanya Subair, ya, di sebuah desa yang namanya Subair, di mana dia ada di pinggiran kota Tarim, dan sampai sekarang tempat kelahirannya masih ada, masih diabadikan menjadi salah satu tapak petilasan sejarah. Beliau lahir pada hari Kamis, ya, pada malam Kamis tanggal 5 Zafar. Ini sekarang kita berada di bulan Zafar, ya. Kalau orang Arab dulu nyebutnya Safar, orang Arab sekarang juga nyebutnya Safar, tapi kalau salaf Hadramaut senangnya nyebutnya Dhafar. Karena kalau Safar itu nama bulan yang diambil dari keyakinan orang Arab jahiliyah, di mana mereka meyakini bulan ini bulan apes, ya. Makanya di bulan Safar terakhir ada rebo namanya rebo Wakasan. Itu bukan cuma keyakinan di Nusantara aja, Pak, sampai ke Arab. Bahkan di sana mereka Arab jahiliyah sudah meyakini itu. Makanya kata Rasulullah dalam hadisnya, la adwa wala hamata wala tiyarota wala safara. Nggak ada yang namanya penyakit yang menular dengan sendirinya. Kalaupun itu penyakit menular, tentunya dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah ingin mengajarkan kita untuk ikhtiar sekaligus menyandarkan hasil kepada Allah. Jangan menyandarkan hasil kepada ikhtiar, ya. Karena kalau menyandarkan hasil kepada ikhtiar berarti kita telah meletakkan satu harapan ke bukan tempatnya. Karena harapan hanya boleh diletakkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ikhtiar itu sendiri silahkan. Kita vaksin, ada program vaksin, kita ikut vaksin. Ada hand sanitizer, kita pakai hand sanitizer, ya. Ada masker, kita pakai masker. Ridho nggak pakai masker, oh itu masker saya tebal bener. Cuman kalau lagi ngomong ya kita buka, ntar mah kalau lagi di jalan naik motor kita tutup, kan ngebul. Nah, wala hamata, tidak ada yang namanya hamah. Hamah itu apa? Diambil dari nama burung. Ada nama burung di Arab itu burung hamah, yang kalau dia berkicau, orang Arab jahiliyah punya keyakinan bahwa apes. Ternyata di kita juga ada keyakinan kayak gitu. Kalau ada burung itu bunyi, katanya ada orang mati. Burung apa namanya? Untit. Tuh, tut. Udah kayak Vespa butut bunyinya. Nah, wala safara, dan tidak ada wala tiyarota, tidak ada yang namanya sesuatu yang klinik, ya. Wala safara, dan tidak ada kesialan. Nah, makanya ulama atau salaf Hadramaut, masyayikh kita lebih senang untuk menghilangkan rasa kekhawatiran masyarakat terhadap katanya akan ada keapesan di bulan Safar, terlebih nanti ada di bulan di Rebo terakhir di bulan Safar. Mereka mengatakan Safar itu kan artinya kosong, dari kata-kata sifrun. Sifrun itu artinya kosong. Nah, kosong dari apa? Kosong dari keberuntungan. Diganti huruf sodnya dengan huruf dho. Jadi dhofar. Dhofar itu artinya keberuntungan. Jadi dalam rangka tafaulan, menyimpan rasa optimis yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, nama Safar diganti menjadi Dhafar. Walaupun ketika kita menyebut Safar ya nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah, ini dalam rangka kita tafaulan istilahnya, ya. Makanya kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif fi Malimawasimil Ami minal Wadhaif mengatakan begini. Wa amma takhsisuz zaman duna zaman, adapun menghususkan satu waktu dari waktu yang lain, bisyukmin dengan kesialan, fahuwa ghairu sahih, itu adalah sesuatu yang enggak benar.
Ya, kita nganggap Rebo terakhir bulan Safar ini apos. Terus ntar kalau tanggal segini apos. Dulu waktu saya kecil katanya kalau kita masuk jam 9, tanggal 9, bulan 9, tahun 1999 ada mahasiswa betelor, telurnya ada 3, kalau pecah 1 kiamat. Itu hal-hal seperti itu dinafikan oleh ajaran Islam. Jadi ajaran Islam itu adalah ajaran yang rasional, ya, ajaran yang rasional yang mudah diterima oleh logika manusia. Adapun hal-hal yang sifatnya mu'taqadat, keyakinan, maka ketika tidak bisa dicerna oleh logika kita, baru nanti berbicaranya masalah hati. Nah, ini yang akan dibahas oleh Imam Haddad dalam hikmah beliau yang pertama. Nah, apa kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali tadi? Fahuwa ghairu sahih, itu enggak benar. Kenapa? Innama zamanu kulluhu khalqullah. Sesungguhnya setiap zaman itu semuanya adalah makhluk Allah. Faman syaghalahu bi ta'atillah fahuwa mubarakun alaih. Barang siapa yang menyibukkan dirinya di sepanjang waktu dengan ketaatan kepada Allah, maka sesungguhnya setiap waktu tersebut bernilai keberkahan baginya. Ya, Bapak Rebo terakhir di bulan Safar punya keyakinan atau punya paradigma misalkan akan ada kesialan di situ, terus Bapak di situ baca Quran, Bapak di situ berpuasa, Bapak di situ bersedekah, sedangkan sedekahus sirri kata Rasulullah tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekahus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah secara sirri, sembunyi-sembunyi, itu dapat meredam amarah Allah. Dulu waktu kita ngaji hadis ini diplesetin sama santri. Kata santri, oh ini berarti artinya benar. Wa nikahus sirri tudfi'u ghadabal istri. Nah, poligami secara sembunyi-sembunyi bisa memadamkan amarah bini pertama, katanya begitu. Kalau nggak ketahuan. Kalau nggak ketahuan. Biasa santri kadang suka ada aja plesetannya. Nah, itu kalau kita sibukkan dengan ketaatan, dengan kebaikan, maka itu berkah. Akan tetapi waman syaghalahu bi ma'siyatillah fahuwa mas'umun alaih. Dan barang siapa yang menyibukkan waktu-waktu dengan maksiat kepada Allah, mau kapanpun waktunya, maka dia adalah orang yang apes. Nah, Sayyidina Imam Haddad adalah orang yang memakmurkan waktunya terhadap kebaikan. Sejak kecil beliau tumbuh di kota Tarim, itu sudah senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di umur beliau yang keempat tahun, ya, beliau lahir tanggal 5 Zafar tahun 1044 Hijriah. Ya, catat nih, siapa tahu jadi pertanyaan. Dibocorin kisi-kisinya. Boleh nggak nih bocorin kisi-kisi soal? Ya, ada sedikit anekdot, ada sedikit candaan, katanya apa hukumnya ngebocorin soal ujian. Ada ustadz dimintain fatwa kayak begitu. Ya, katanya, oh ya nggak apa-apa, halal. Loh kok begitu Pak Ustadz? Kan ini sangat rahasia oleh negara. Jangankan rahasia negara, orang rahasia Allah di alam kubur aja boleh dibocorin. Lah itu man rabbuka, kan pertanyaannya ntar di alam kubur. Tapi kita di dunia udah dikasih tahu. Tapi ini jangan diikuti nih, nyeleneh aja nih. Gitu katanya. Biasa kalau di pesantren emang kadang bercanda sambil ngaji, bukan ngaji sambil bercanda. Jadi bercandanya ada nilai ta'lim. Nah, tahun 1044 Hijriah beliau dilahirkan, umur 4 tahun inkaffa basaruh. Penglihatannya pudar, kemudian menjadi tunanetra. Umur 4 tahun sudah tunanetra. Masuk umur 8 tahun, beliau suka melakukan perjalanan dari rumahnya di Subair, ya, yang mana di Subair tersebut ada masjid beliau, Masjid Al-Hawi. Itu melakukan perjalanan kurang lebih dari sini ke Hotel Narita. Ada dengan jarak antara dari sini ke Hotel Narita itu ada masjid namanya Masjid Ba'alawi. Itu adalah masjid keramat, ya. Salah satu masjid tertua di kota Tarim yang di dalamnya banyak ulama, banyak aulia yang senang ibadah di situ. Sayyidina Imam Haddad kalau pagi isyraq dari Masjid Hawi beliau berangkat ke Masjid Ba'alawi. Sholat di situ, sholat sunnah nggak kurang dari 100 rakaat. Umur 8 tahun.
Oleh anak kita umur 8 tahun masih ngapain, Pak? Jam 8 kita suruh sekolah, mah daring sekolahnya, handphone. Ya, mana handphonenya sini? Kita lihat, kita pikir dia sekolah, ternyata main game. Kita lihat pagi ada di mana anak kita berangkat ke majelis taklim atau enggak, bahkan terkadang orang tuanya sendiri yang menjerumuskan anaknya kepada hal-hal yang demikian. Anak rewel nangis langsung dikasih HP, yang penting diem karena orang tuanya nggak mau terganggu. Ya, padahal kalau kita ajak anak kita sebentar untuk main, ntar juga dia diam sendiri. Wahakada. Nah, akan tetapi meskipun matanya buta, tapi mata hatinya bisa melihat. Ya, mata hatinya terang. Dan bahkan betapa banyak orang yang matanya bisa ngelihat, tapi mata hatinya redup. Mata hatinya buta. Ini yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya, summum bukmun umyun fahum la yubsirun. Summun budeg, bukmun gagu, umyun buta, fahum la yubsirun, mereka tidak bisa memandang. Ini kan ayat mensifati orang kafir. Abu Jahal dan CS-CS-nya tuh, Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lain-lain disifati dalam Al-Qur'an summun bukmun umyun fahum la yubsirun. Tapi mereka kan bisa ngelihat. Abu Jahal bisa ngelihat, Abu Lahab pendengarannya jelas, bahkan termasuk orang yang termasuk salah satu yang keahliannya dalam gulat ditakuti. Tapi dibahasakan dalam Al-Qur'an summun budeg, bukmun gagu, umyun buta. Apa yang semuanya itu yang nonaktif apanya? Yang nonaktif adalah pendengaran hatinya, penglihatan mata hatinya, juga hatinya tidak bisa mengungkapkan iman. Nah, kita nggak pengen, tapi kita syukur alhamdulillah pada malam hari ini adanya di majelis ini, mudah-mudahan menjadi pertanda terangnya mata hati kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, di masa tersebut beliau gunakan waktunya dengan sungguh-sungguh untuk belajar kepada para masyayikh yang hidup di zamannya. Dari kecil memang sudah senang ngaji, sudah senang belajar, sudah senang ibadah. Dan di antara guru-guru beliau adalah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, seorang imam yang sangat agung, ya, wafatnya kemudian cukup jauh, tinggalnya di Khuraidah, perjalanan kalau mungkin dengan menggunakan kendaraan bermotor sekitar 2 jam dari kota Tarim ke Khuraidah. Kemudian Al-Habib Al-Allamah Aqil bin Abdurrahman As-Saggaf, Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Aidid, Al-Habib Sahal bin Ahmad Bahasan Al-Hudaili Ba'alawi, dan para masyayikh yang lainnya. Banyak masih di antara guru-guru beliau yang beliau mengambil ilmu dan juga hikmah dari para gurunya tersebut. Kemudian di antara kitab-kitab yang beliau hasilkan, meskipun matanya buta, matanya tunanetra, tapi ternyata beliau memiliki karya ilmiah yang cukup banyak. Yang sudah tercetak aja itu hampir 12 judul. Yang itu digabungkan dalam silsilah Al-Imam Al-Haddad, ya. Rangkaian karangan kitab Al-Imam Al-Haddad. Belum yang diwannya, beliau punya diwan syair Ad-Durrul Mandum, ya. Itu hampir lebih dari 4.000 bait syair, ya. Kemudian apalagi? Beliau juga memiliki syair yang isinya itu adalah biografi para ulama atau para aulia dan para imam dari kalangan Ahlul Bait. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kemudian Ali Zainal Abidin, kemudian Muhammad Al-Baqir, dan seterusnya, Ja'far Shadiq sampai ke masa beliau, ya. Beliau rangkai biografi para ulama tersebut bukan dengan nathar, bukan dengan tulisan kayak begini nih, bukan dengan bab per bab tulisan dari satu kata ke kata, tapi dengan syair, dengan nadoman, dengan qasidah. Masya Allah. Padahal matanya tunanetra, nggak bisa ngelihat. Di antara kitabnya, nah ini yang insya Allah akan kita jadikan muqarrar atau kita jadikan panduan dalam kajian kita, yaitu kitab Al-Hikam. Ya, kitab Al-Hikam ini adalah kitab yang ditulis oleh Sayyidina Imam Haddad, sebagaimana beliau ungkapkan dalam muqaddimahnya. Ini adalah semacam waridat atau ilham yang terbersit di benak beliau,
yang terbersit di benak beliau saat beliau tafakur, ya, yang terbersit di benak beliau saat beliau tafakur, yang mana kemudian ini beliau tuliskan dan beliau dokumentasikan. Karena mendokumentasikan satu ilmu itu sangat penting. Pepatah Arab mengatakan begini, al ilmu soidun wal kitabatu qaiduhu, qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, faminal hamaqati antasida ghazalatan wa tukhalliha bainal anami taliqah. Ilmu itu seperti rusak buruan, seperti menjangan yang sedang kita buru. Kalau kita habis nembak itu menjangan atau kita panah, biar nggak terlepas kita apain, Mbak? Kita ikat. Faminal hamaqati antasida ghazalatan. Bodoh kalau seandainya ada orang berburu menjangan, berburu rusa, begitu ketangkep dia nggak cancang, maka akan terlepas. Ilmu juga begitu. Kalau kita nggak cancang dengan tulisan, kalau kita nggak cancang dengan ya dengan tulisan, maka ia akan hilang gitu. Maka dia akan hilang. Nah, ini Sayyidina Imam Haddad dari hasil beliau tafakurnya, dari hasil beliau merenung, sedangkan tafakur merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kepada alam yang lain, kepada diri kita sendiri kita disuruh tafakur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian, tidakkah kalian mengambil sebuah pelajaran? Tidakkah kalian bertafakur terhadap apa yang ada pada diri kalian? Nah, di sini Sayyidina Imam Haddad mengatakan bahwa fa inni bi'aunillahi qad azamtu ba'da an istakhartu rabbi ala taqidi kalimatin wa amsalin wa abyatin taridu alayya inda tadzakur wal mudzakarah. Saya punya azam, saya punya niat, di mana niat tersebut merupakan kalau suatu saat saya ingin menuliskan dan mengabadikan setiap hal atau ilham yang Allah berikan kepada saya dari hasil saya mudzakarah. Mudzakarah itu artinya diskusi, ya. Karena kalau mudzakarah itu harus ada yang nimpalin, ya. Tapi kalau tadakur kita merenung sendiri. Tadakur kita merenung sendiri, habis ngaji pulang kita mikirin, ditanya istri, mikirin apa Pak? Pulang ngaji tadi, Masya Allah. Terus apa hasilnya? Aduh, ngapa godek-godek Pak? Iya, belum gajian. Nah, ini namanya tadakur. Tapi kalau mudzakarah kita diskusi. Nah, ini kan selalu akan ada yang namanya, biasanya kalau kita selesai diskusi akan ada sesuatu yang terbuka, akan ada satu hal yang baru yang terbuka. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh seorang sufi yang sangat terkenal, Al-Imam Ibnu Arabi, mengatakan bahwa jika seseorang itu mendapatkan satu ilham dari Allah Subhanahu wa taala tentang bisikan kebaikan dari hasil dia ngaji, dari hasil dia belajar, yang bagi lahu an ya'taniya bihifdiha, maka hendaknya harus segera dia catat, segera dia jaga. Kenapa? Karena itu sangat bermanfaat. Satu waktu akan dia butuhkan, satu waktu akan datang momen dan kesempatan di mana dia butuh terhadap ilham tersebut sebagai penuntun hidupnya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantara kitab yang dikarang oleh Sayyidina Imam Haddad. Kemudian beliau juga punya kitab-kitab yang lain seperti misalkan Al-Wasaya An-Nafi'ah, kemudian kitab Ithafus Sa'il Bijawabil Masail, kemudian ada lagi kitab Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah, kemudian ada lagi kitab Ad-Da'wah At-Tamah, ada juga kitab An-Nasaih Ad-Diniyah dan lain-lain. Ini semua banyaknya memang beliau berbicara tentang masalah tasawuf, atau dalam bahasa lainnya tazkiyah, atau dalam bahasa lainnya adalah ilmu akhlak. Karena memang spesialisasi beliau di situ. Jadi setiap ulama itu punya spesialisasinya sendiri-sendiri, ya.
Dokter juga kan gitu. Makanya kata Imam Syafi'i apa? Innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idahuma lam yukrama. Walaupun pada saat itu Sayyidina Imam Syafi'i sedang menasihati kita untuk menghormati dokter dan juga guru, karena antara dokter dan guru memiliki kesamaan. Kalau dokter ngobatin penyakit zahir kita, kalau guru ngobatin penyakit batin kita, penyakit agama kita, ya. Guru agama atau para masyaikh mengobati itu. Nah, ini memiliki spesialisasi yang berbeda-beda. Ada yang memang spesialisasi fikih, ada yang memang keahliannya di bidang tafsir, ada yang keahliannya di bidang hadis, ada yang keahliannya di bidang usul dan lain-lain. Nah, Al-Imam Haddad walaupun beliau menguasai banyak fan-fan ilmu yang lain, tapi memang spesialisasi beliau di sini, dan Allah tempatkan beliau di sini. Allah menempatkan beliau dalam dunia tasawuf sebagai guru tazkiyah. Oleh karena itu penting kita membahas atau mengkaji tazkiyah ini, mengkaji ilmu akhlak ini, karena ilmu akhlak merupakan salah satu dari 3 tiang agama yang disebutkan oleh malaikat Jibril dalam hadis bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diriwayatkan pada saat itu, bainama nahnu inda Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam idja'ahu rajulun syadidu bayadil wajhi lam yurafihi atharus safar. Ketika kami pada saat itu kumpul di dalam masjid bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang masuk satu laki-laki ganteng banget, mukanya putih banget, cerah, bercahaya, berseri-seri, nggak kelihatan di mukanya itu ada bekas perjalanan yang jauh. Padahal nih orang nggak pernah kita lihat sebelumnya di masjid, juga nggak pernah kita lihat di Madinah. Ya Madinah pada saat itu dengan mungkin penduduk royal juga banyak kan royal kali ya. Iya, zaman itu ya, yang kumpul bersama Rasulullah ya kelihatan kekenalan. Tapi kok ini orang nggak pernah kekenalan. Seharusnya kalau nggak pernah kekenalan, mau nggak mau nih kan orang datang dari jauh. Kalau datang dari jauh pasti kelihatan mukanya rada kusem-kusem dikit. Apalagi zaman itu belum ada VRZ, belum ada Pajero, belum ada Staria, belum ada lain-lain ya kan. Belum ada Gojek. Ya, kita naik motor aja sekarang kalau nggak pakai helm muka kusam. Siapa ini? Tiba-tiba datang langsung ke depan Nabi. Waduh, para sahabat udah kaget aja. Woi, siapa ini? Ngeloncong bener, tiba-tiba langsung duduk di depan Rasulullah. Bukan cuma duduk di depan, lutut sama lututnya ditempelin, diletakkan telapak tangannya di paha Rasulullah, langsung nanya, ya Rasulullah, mahwal Islam. Apa itu Islam? Kata Rasulullah, mal mas'ul a'lam minas sa'il. Yang ditanya, yang nanya tentunya lebih tahu daripada yang ditanya. Akhirnya malaikat Jibril menyampaikan sosok tersebut menyampaikan al-Islam wa syahadatu alla ilaha illallah, terus sampai hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu jadi rukun pertama dalam agama. Selesai itu ditanya lagi Rasulullah, wa ma huwal iman, dan apa itu iman? Al iman huwa, dan dijawab lagi oleh Rasulullah, mal mas'ul a'lam minas sa'il. Yang ditanya kayaknya nggak tahu, tahuan yang nanya. Dijawab lagi sama malaikat Jibril. Sahabat makin puyeng, ini orang nggak pernah kelihatan, nggak pernah datang ngaji, tiba-tiba datang ke sini duduk depan Rasulullah, nanya ke Rasulullah yang menurut kita segala sesuatunya Rasulullah yang bakal jawab, kok Rasulullah malah menyerahkan jawaban tersebut kepada orang tersebut, kepada sosok tersebut. Dijawablah oleh sosok tersebut, al iman huwa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi, terus bil qadai khairihi wa syarrihi. Yang ketiga, ditanya lagi, wa ma huwal ihsan. Dijawab lagi oleh Rasulullah, mal mas'ul a'lam minas sa'il. Ditanya lagi yang keempat, matas sa'ah, kapan datangnya kiamat. Dijawab lagi sendiri oleh malaikat Jibril, antalidal amatu rabbataha, dan lain-lain. Nah, kemudian kata Rasulullah, begitu sosok tersebut pergi, sahabat bingung, waduh, udah datang, nggak pernah kekenalan, tiba-tiba langsung pergi, habis ngajar. Berkatnya belum dibawa. Siapa ini? Penasaran, nanya. Dijawab oleh Rasulullah SAW,
dzaka Jibril yu'allimukum amra dinikum, atau dalam riwayat yang lain yu'allimukum dinakum. Itu adalah sosok malaikat Jibril yang ngajarin kalian perkara agama kalian. Itulah kenapa sahabat jadi orang yang paling afdol di muka bumi dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Kenapa? Udah mah ketemu Rasulullah secara langsung, duduk bareng ngobrol bersama baginda Nabi, kemudian apa? Langsung ngajinya sama malaikat Jibril. Masya Allah. Makanya jangan diikutin kalau zaman sekarang ada pemahaman yang menghina sahabat. Ya, jangan diikutin. Kenapa? Karena menghina sahabat berarti menghina Rasulullah. Begitu juga jangan diikuti kalau ada pemahaman yang menghina Ahlul Bait, keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena menghina keluarga Rasulullah sama juga menghina Rasulullah. Kita mah jalur damai aja, jalan cinta aja. Cinta lebih indah. Damai itu indah kalau kata TV One. Ya kan? Nah, kemudian dari hadis tersebut berarti agama ini memiliki 3 rukun. Ya. 1 Islam, 2 iman, yang ketiga ihsan. Nah, ini yang banyak dibahas 2. Islam dalam fikih dibahas, iman dalam ilmu akidah dibahas. Ihsan yang banyak orang nggak tahu. Sederhananya ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu belum sampai kepada makom tersebut, kamu yakin kamu benar-benar bisa melihat Allah, maka seakan-akan, maka yakinilah bahwasanya Allah pasti melihat kita. Nah, ini konsep dasarnya dikembangkan oleh para ulama melalui tuntunan Al-Quran dan hadis menjadi satu ilmu yang di masa lalu namanya adalah ilmu tasawuf. Sampai sekarang pun masih dinamakan tasawuf. Ya, cuman ada berkembang penamaan. Ya, ada yang menamakan ilmu tazkiyah karena tasawwafa ya tasawwafu diambil dari akar kata sofa. Sofa itu artinya bersih. Sofa yusofi membersihkan. Tasawfa ya tasawfa arti atau tasawwafa ya tasawwafa artinya berusaha membersihkan. Ya, walaupun ada yang mengatakan tasawuf itu diambil dari kata suf. Suf itu artinya mantel. Ya, karena ahli tasawuf biasanya zaman dulu cirinya itu suka pakai mantel. Gitu. Tapi itu makna yang terlalu jauh. Kalaupun sekarang banyak orang yang mengingkari tasawuf, ya kita katakan kepada mereka hakikat dari tasawuf itu adalah ilmu ihsan, ilmu rasa, ilmu hati, ilmu untuk membersihkan hati kita dari segala kotoran yang bisa mencederai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga bisa mencederai hubungan kita kepada sesama. Dan ini adalah tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tazkiyah, membersihkan hati umatnya. Kemudian tugas tersebut diwariskan kepada para ulama. Al-ulama waratsatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Apa yang diwarisin oleh para ulama? Ya, kata Rasulullah, ya, innal anbiya alam yuwarithu dirhaman wala dinara. Para nabi enggak ngwarisin yang namanya dinar, enggak ngwarisin yang namanya dirham. Innama warrathul ilm. Ulama itu dapat warisan dari nabi apa? Ilmu. Nabi enggak ninggalin harta, enggak ninggalin jabatan, enggak mewariskan harta maksudnya, tapi yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu. Nah, di antara ilmu tersebut apa? Ilmu yang Rasulullah dapat perintahnya dari Allah dalam firman Allah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang mengutus di kalangan manusia itu rasulan, satu sosok utusan. Tugasnya ngapain? Rasulan minhum, utusannya dari kalangan mereka, dari kalangan manusia.
Karena kalau kita dikasih utusan dari kalangan malaikat, tadi aja para sahabat langsung bingung. Baru sekali ketemu, itu aja malaikat Jibril sudah menyerupai manusia. Makanya kalau ada kemudian pemahaman yang mengatakan saya adalah Jibril, waduh, kan pernah tuh kan di Indonesia ada ngaku Jibril kan, perempuan lagi, lu repot, bisa libur wahyu turunnya. Kata Allah, Jibril turunin wahyu, ntar dulu ya Allah, lagi PMS, lagi men. Nah itu keyakinan nggak benar, karena malaikat itu tidak berjenis kelamin, tidak laki-laki, tidak juga perempuan, karena memang bukan bangsa kita, ya, bukan dari bangsa kita. Untuk memudahkan kita memahami petunjuk Allah, yang diutus siapa? Yang diutus sosok yang sejenis dengan kita. Rasulan minkum yatlu alaihim ayatihi, ya, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka. Apa yang dibersihin? Yang dibersihkan tentunya adalah hatinya, karena hati ini rentan kena banyak penyakit yang kalau sudah kronis penyakit di hati, ruh kita nggak bisa terbang. Apa maksudnya ruh kita nggak bisa terbang? Ruh kita nggak bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mandek ruh kita, ya, mandek ruh kita. Motor kalau saringan atau kendaraan, kalau saringan di solarnya itu atau saringan bahan bakarnya itu udah terlalu banyak kotoran, enak nggak dibawa ngacirnya, Pak? Gerdet, waduh, kudu dibersihin. Sama hati kita juga begitu. Kalau pengen ruh kita mudah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berkeliaran di alam malakut, maka harus dibersihkan dulu hatinya. Dan ini boleh buat semua orang, nggak mesti buat ulama aja, nggak mesti buat waliullah aja, nggak mesti buat siapa-siapa, bahkan siapapun dia, asalkan ada keinginan untuk membersihkan jiwanya, maka dia bisa menjadi waliyun min auliyaillah, ya, menjadi wali-wali Allah. Tapi paling tidak tujuan kita adalah untuk membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, agar kita selamat, keluarga kita selamat, tetangga kita selamat. Loh, kan saya ngebersihin hati, tapi kok tetangga yang selamat? Ya iya, selamat dari kekacauan kita. Karena kalau hati kita busuk, tetangga juga ngerasain imbasnya. Kalau kita punya rasa hasud, maka orang yang ada di sekitar kita juga akan terkena imbasnya. Selama ini pertikaian yang terjadi berangkat dari mana? Berangkat dari hasud paling tidak, ya. Rasa nggak suka orang lain punya kelebihan. Oh, dia bisa, kita juga kudu bisa. Masa begitu kita kagak bisa, kita juga bisa. Ayo udah jangan diikutin dia mah. Nah, akhirnya apa? Terjadi gontok-gontokan. Kalau udah ada hasud begitu, mulai dah keluar yang namanya fitnah. Saya lihat tadi Pak Haji itu tuh, asal percaya aja nih ente sama omongan aneh. Dia mah gelarnya doang DKM, tapi tadi lagi mintain duit di pasar, malakin. Dia mah DKM di komplek doang, di pasar mah preman. Padahal mah nggak tahu, ya, bawa duit segitu banyaknya lagi mintain, apalagi ngasihin. Kan bisa jadi datang ke pasar dia lagi ngasih lagi buang-buang duit, ya kan? Nah seperti itu semua karena hati yang kotor. Nah, di hikmah ulama-ulama yang hatinya bersih inilah kita akan berusaha sedikit demi sedikit mempelajari, sedikit demi sedikit meresapi, sedikit demi sedikit mendalami ilmu rasa, agar hati kita bersih dari kotoran, ruh kita bersih dari kotoran. Kalau hati dan ruhnya udah bersih dari kotoran, tarikannya enteng. Kalau tarikannya udah enteng, nanti untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mudah. Makanya kata para ulama, man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa yang sudah mengenal hakikat dirinya, maka dia akan mengenal hakikat Tuhannya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya rasa untuk pertemuan pada malam hari ini kita cukupkan untuk pengenalan kepada Sayyidina Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Terakhir beliau wafat pada tanggal 7 Dzulqa'dah,
ya, pada tanggal 7 Dzulqa'dah tahun 1132 Hijriah dan dimakamkan di pemakaman Zambal di Kota Tarim. Ya, kita tiap Jumat alhamdulillah ziarah ke sana dan itu jadi makam yang terakhir kita ziarahi, urutannya itu dari Faqih Muqaddam, kemudian Sayyidina Abdurrahman Segaf, kemudian Muhammad Maulad Dawile, kemudian putranya siapa namanya Abu Bakar Sakron, kemudian Omar Mohdor, kemudian Abdullah Ali Drus bin Abi Bakar Sakron, baru terakhir ke makam Sayyidina Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau, sehingga apabila keberkahan itu sudah kita dapatkan, kita lebih mudah untuk memahami, untuk meresapinya. Nanti pertemuan yang selanjutnya baru kita akan masuk kepada hikmah yang beliau sampaikan, karena memang kita pengajian sampai jam 9 ya. Ini ada sisa waktu beberapa menit untuk pertanyaan. Insya Allah mungkin untuk pertemuan yang selanjutnya saya usahakan bisa sholat isya berjamaah di musolah yang ketepatan sebagai tuan rumah, supaya bisa lebih sore-sorean mulainya. Silahkan mungkin jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Allahu a'lam bishawab. Ustaz yang saya hormati, kalau tidak salah Pak Ustaz tadi menerangkan tentang silsilah daripada Ahlul Bait keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli wa Kita sebagai orang Indonesia kadang-kadang ya ada yang ragu lah ya. Bener nggak itu cucu Rasul? Bener nggak dia keturunan daripada Nabi Muhammad SAW gitu kan? Untuk meyakinkan orang tersebut bagaimana Pak Ustaz? Walaupun saya waktu kecil orang tua tuh selalu ngajarin kalau harus menghormati Ahlul Bait. Seperti tadi yang Pak Ustaz sampaikan, ada Al-Aqos, As-Segaf, terus As-Sihab, segala macam. Tapi kadang-kadang di masyarakat ini itu masih ada yang bener nggak gitu. Gimana cara meyakinkannya Pak Ustaz? Terima kasih. Terima kasih. Ini jawabannya dikasih hadiah nih? Oh enggak. Oh enggak. Kirain kalau Bapak yang nanya kita jawab dapat hadiah nih. Hadiah untuk jemaah Pak Ustaz. Oh, untuk jamaah. Udah disiapin. Ya, yang di depan enggak berarti Pak Haji pindah ntar pulang. Udah disiapin buat Oke. Jadi gini, memang klannya itu kan atau dzurriyyahnya itu sudah semakin banyak dan menyebar di seluruh dunia. Ya, menyebar di seluruh dunia. Adapun hukum mencintai Ahlul Bait, hukumnya wajib karena diperintahkan dalam Al-Qur'an, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra illal mawaddah fil qurba." Jadi kata Allah, bahasa sederhananya memang begini, kekasihku Muhammad, kamu ini kan nggak ada upah kalau ngajar, nggak ada upah kalau dakwah, nggak ada upah kalau apa-apa. Udah, minta aja kepada umatmu apa? Mawaddah fil qurba, kecintaan kepada kerabatmu, agar mereka mencintai kerabatmu. Sehingga di sini masuk kepada pemahaman mahabbah kepada Ahlul Bait khususnya, dan juga kepada seluruh umat Islam secara umum. Karena makna di antara makna kurba, kerabat Nabi, juga adalah umatnya. Nah, adapun jika pertanyaannya untuk mengidentifikasi, mungkin seperti itu kali ya, agar kita yakin nih orang datang ke rumah kita ngaku, oh saya ini marga saya Mahdali misalkan, atau marga-marga yang jarang dikenal. Mungkin kalau marga yang sering dikenal jarang ada orang yang, misalkan gini, kalau ada orang yang niat nipu sebagai Ahlul Bait, dia datang ke rumah kita tapi tujuannya nipu, itu biasanya pakai marga yang dzurriyyahnya itu sedikit, yang ngefamnya itu jarang terdengar, yang asing di tengah-tengah kita. Kalau pakai yang kayak As-Segaf, Al-Aqos dan lain-lain, itu kan udah terlalu masyhur, mereka gampang keidentifikasi. Nah, untuk mengidentifikasi kita bisa memverifikasinya lewat namanya Rabithah Alawiyah, satu organisasi yang menaungi para Ahlul Bait, di mana di Rabithah Alawiyah tersebut setiap Ahlul Bait yang memang mereka ingin menetapkan nasabnya, ya,
itu harus datang ke sana memberikan bukti-bukti nama-nama leluhurnya, dan nanti mereka punya kitab yang melacak nama-nama leluhurnya. Kalau sesuai apa yang mereka sampaikan dengan ada yang di buku panduan leluhur tersebut, mereka akan mendapatkan syajaratun nasab namanya, pohon nasab. Kalau itu udah distempel oleh Rabithah Alawiyah, baru ini namanya istilahnya Habib asli gitu ya, sudah terverifikasi. Jadi kalau kita pengen verifikasi, silahkan datang ke Rabithah Alawiyah di Tangerang ada, cuman saya nggak tahu lupa cabangnya di daerah Serpong, tapi lupa persis tempatnya di mana. Tapi kalau pusatnya di sebelum belokan ke Condet. Kalau Bapak dari dari lingkar luar nih, lingkar luar Simatupang, keluar pasar setelah pasar Minggu apa tuh? Depok ya, keluar pintu gerbang tol Depok. Itu kalau Depok kan atau pasar Minggu ke bawah, Bapak naik ke atas, terus nanti ada lapangan ABRI, belok kiri Condet, lurus ada namanya Rumah Sakit Pasar Rebo, itu sebelah kanan ada kantor Rabithah Alawiyah. Kantor Rabithah Alawiyah itu organisasi yang mewadahi para habaib, para ahlul bait. Itu kalau kita pengen verifikasi ke sana, kalau misalkan ada orang yang istilahnya ngaku-ngaku atau mencurigai, karena mereka juga akan akan menjaga nasab mereka, nggak akan diperkenankan kalau ada orang yang ngaku-ngaku, ya. Karena dalam hadis jelas, man idda'a ila ghairi abi, ya, barang siapa yang mengklaim nasabnya kepada selain orang tuanya, faqad tabawa maq'adahu minan nar au kama qala, maka dia seakan-akan telah ngebooking tempatnya di neraka. Ya, ngaku-ngaku saya ini anaknya Pak Jiyatno. Atau begitu saya naik motor, nggak pakai helm, nggak bawa SIM, nyampe di lampu merah, kamu siapa? Saya anaknya Pak Budi. Oh, Pak Budi mana? Pak Budi Kapolres Tangerang. Yang benar tuh, saya ada nomor WA-nya. Habis ini saya minta nomor WA-nya, Pak. Tuh nomor WA-nya, tuh ada fotonya. Nih saya lagi berderek. Kalau saya ngaku sebagai anaknya, berarti saya udah ngeboking tempat di neraka. Pas diperhatiin sama polisi, kan beda ini, Pak Budi mah gagahan ini yang ngomong. Nah itu, jadi mereka akan sangat menjaga itu. Tapi kalaupun ada orang yang datang ke kita hanya sekedar ngaku-ngaku, ya minta 10.000, 20.000, nggak ada salahnya kalau kita memberikan, berbagi, anggap kepada sesama muslim. Tapi kalau mintanya 2 miliar ya baru verifikasi ke Rabithah Alawiyah, silakan. Wallahu a'lam. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu kuis berhadiah. Ada 3 hadiah yang disiapkan oleh Pak Budi selaku panitia. Tapi yang lihat casing besar kecilnya Pak, mungkin yang kecil ini kunci, yang besar mungkin bisa aja apalah gitu, yang kecil ya. Yang besar panci atau sendok lah. Silakan Pak Ustadz untuk memberikan. Oh saya nih, yang ngasih pertanyaannya. Biasanya tolak ukur atau jenis hadiah itu kan makin mahal, berarti pertanyaannya makin sulit seharusnya ya. Ini kira-kira yang paling nilainya paling tinggi yang mana nih Pak Budi nih? Biar kita kasih pertanyaannya yang agak sulitan dikit. Kalau yang mahal kayaknya ini deh yang kecil. Yang itu. Bisa aja HP Samsung gitu. Kalau yang gede bisa aja set gelas gitu. Ini kecil nih Pak. Oke, mungkin untuk pertanyaan yang pertama hadiahnya yang kecil nih ya, yang ini dulu nih. Satu aja nama gurunya Imam Haddad. Satu aja nama gurunya. Nggak usah pakai bin, nggak apa-apa. Imam Abdurrahman. Imam Abdurrahman Al-Attas. Betul. Nama bapak siapa? Silakan. Namanya Pak Adi. Namanya Pak Budi lah yang Pak Budi ya. Malam ini lagi beruntung yang namanya Budi. Silakan yang memberikan Pak Budi. Pak Budi. Ya nggak apa-apa, langsung aja ke sini. Biar Pak Budi aja ngasih. Oh Pak Budi ini ya, bukan Pak Budi itu. Soalnya mau diabadikan ini. Nanti harus balas Budi loh. Atau di TV. Masya Allah, barakallahu fikum.
Abang nama Budi beruntung. Ada dua surprise lagi. Tadinya bukan bulan Sofar. Mungkin nanti yang terakhir Pak Ustadz yang memberikan pertanyaan, yang kedua saya yang memberikan pertanyaan. Oke. Tadi saya nyatet. Saya nyatet Pak Ustadz ketika memberikan tausiahnya. Ini pertanyaan yang mudah, Pak Ketua kami baru melihat. Ketika Nabi Muhammad SAW berkumpul dengan para sahabatnya, ada orang asing yang datang dan berhadapan dengan Rasulullah, lututnya ketemu dengan lutut Rasulullah dan memberikan pertanyaan, 4 pertanyaan kepada Rasulullah. Siapa yang bisa? Silakan, Pak. Islam, iman, ihsan, kiamat. Anak kecilnya apa? Lagi Pak. Pertanyaannya tentang Islam, ihsan, iman, ihsan, hari kiamat. Masya Allah. Keren, Pak. Ayo Pak. Ayo, Pak. Dapat sekarang Pak. Yang tadi Pak kecil Pak, dia ini gede. Makanya saya masih bertanya yang mudah aja. Masya Allah. Isinya 2 berarti. 2 isinya tuh yang kecil. Taib. Selain dengan nama tasawuf, ilmu hati dinamakan dengan ilmu yang nunjuk ilmu tazkiyah. Silakan. Yang belakang nyaut doang nggak nunjuk jadinya. Habis. Ada sisa pisang. Gimana Pak Haji? Masya Allah. Barakallahu fikum. Hadiah. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan untuk sesi terakhir adalah doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Abdurrahman. Apa Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kaji, yang kita gali dalam malam hari ini tentunya bermanfaat buat kita, memperluas pengetahuan kita tentang agama dan juga memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan semoga keluarga Bapak Abu Haryono senantiasa mendapatkan limpahan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan segala kemudahan dalam urusannya dan juga tentunya dikuatkan iman dan Islamnya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang berikutnya disholihkan hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa mufina wa maulana Muhammad wa sallallahu wa ta'ala ala sayyidina sayyidina ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma irzuqna rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa a'inna bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa jammilna bit taqwa wa akrimna bis salamati wal 'afiyah rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik
وعزائم مغفرة والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Rahman yang telah berdoa. Dan untuk terakhir sebelum pengajian ini ditutup, pengumuman untuk infak malam hari ini berjumlah 195 juta. 195.000 rupiah. Mudah-mudahan minggu ke depan jadi 195 juta. Amin. Infak malam ini sekali lagi 195.000 rupiah. Dan untuk jadwal pengajian Sabtu malam Ahad minggu depan tanggal 2 Oktober 2021 bertempat di Musola Al-Hijrah Pinus Extension dengan sohibul baiknya Bapak Ari Budi Prasojo. Jadi kepada Bapak sekalian yang tidak ada halangan dipersilakan untuk menghadiri acara pengajian Sabtu malam Ahad ini. Insya Allah dengan sering ngaji, insya Allah kita doa bareng COVID hilang. Amin. COVID hilang, perekonomian kembali lancar. Amin. Tapi kalau ekonomi udah lancar, jangan lupa ke masjid dan ke musola. Ya Pak ya, jangan lagi susah ke musola setelah lancar, jauh dari musola. Amin ya Pak ya. Amin ya Rabbal. Terima kasih. Mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Mohon dibuka pintu maaf. Terima kasih kepada Pak Ustaz Ridho, Pak Ustaz Abdul Rahman, Bapak RW. Alhamdulillah, terima kasih kepada jemaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, ditunjuk Pak. Pengajian di pesantren.